Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat adik-adik kelas 3 SDN 30 Kerto. Kita kembali untuk pembelajaran hari ini di tema 8 Praja Muda Karana. Subtema 1, aku anggota pramuka, pembelajaran pertama ya. Sudah siap ya adik-adik? Tujuan untuk pembelajaran kali ini itu siswa ya setelah membaca dapat mengidentifikasi dan menceritakan kembali informasi terkait lambang negara dengan benar. Setelah bernyanyi, siswa dapat menunjukkan dan meragakan variasi pola irama yang sama atau mirip dan berbeda pada lagu berbentuk ABA ya, dengan benar tentunya. Yang ketiga, tujuannya yakni setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan dan menentukan sudut melalui gambar menggunakan benda konkret atau benda nyata. Ya, kita mulai ya adik-adik ya. Untuk pembelajaran kali ini di situ ada gambar sedang upacara pramuka ya, karena memakai seragam pramuka. Mungkin adik-adik kelas 3 karena di masa pandemi ini ekstra pramuka ditiadakan ya, tetapi tidak menurunkan semangat kita untuk belajar tentang pramuka ya. Ya, di sini ada bacaan, Udin sudah menjadi anggota pramuka, Udin menjadi anggota siaga. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota siaga. Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas. Tepuk tersebut disebut tepuk pramuka. Cobalah tepuk pramuka ya. Ini ada tepuk pramuka, ada bacaannya. Jadi sebelum kita tepuk pramuka, Udin itu sebenarnya kelas 3 adik-adik ya, sama dengan kalian. Jadi kalau kelas 3 itu anggota siaga ya adik-adik ya, diingat-ingat. Anggota siaga ya. Untuk tepuk pramuka itu polanya, Bapak tuliskan di sini untuk polanya. Itu polanya ya, 3 kali tepuk, 3 ini 3 kali ya, 3 kali tepuk. Ini kan ada 3. Kemudian di sini juga 3 kali tepuk. Kemudian di sini terakhir 7 kali tepuk ya, 7 kali tepuk. Ini 7 kali, 7 kali tepuk. Jadi 3 kali, 3 kali, 7 kali seperti itu ya. Jadi tepuknya silahkan didengarkan di sini ya. Tepuk pramuka, prok 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 prok. Nah, seperti itu. Jadi sambil menyebutkan pramuka, pramuka, Praja Muda Karana juga boleh, atau prok 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 prok. Jadi ada 7 kali yang terakhir ya. Ayo kita ulangi satu kali lagi. Tepuk pramuka, prok 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 ya, 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi seperti itu. Tapi dibuat irama Praja Muda Karana, Praja Muda Karana. Seperti itu ya. Buat adik-adik semuanya silahkan dicoba untuk tepuk pramukanya, dan nanti kita akan mempraktikkan tepuk pramuka kalau sudah masuk ya adik-adik ya. Selanjutnya ayo bernyanyi, silahkan adik-adik ikuti lagunya ya. Di sini ada lagu dari ciptaan A.T. Mahmud ya. Nanti kita akan menyanyikan lagu pantun pramuka. Di sini silahkan adik-adik bernyanyi dan sambil dibuka bukunya, sambil dilihat syairnya, ikut nyanyi bareng-bareng ya. Silahkan dengarkan dan mari bernyanyi bersama. Sekali lagi. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat, ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Adik-adik nyanyi bareng ya.
Buat adik-adik semuanya bisa dinyanyikan lagi atau diputar ulang videonya kembali untuk berlatih bernyanyi ya. Dan setelah menyanyikan lagu ini adik-adik ya, ini kan ada lagunya tadi. Setelah menyanyikan lagu ini adik-adik tahu ya isinya seperti apa. Menurut lagu tersebut, anggota pramuka harus hemat dan cermat ya. Anggota pramuka juga harus selalu disiplin dalam hal berbagai hal ya. Di sini tidak hanya disiplin satu hal saja, tapi dalam berbagai hal, termasuk saat latihan. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenal dengan lambang gerakan pramuka. Jadi di sini menurut lagu tersebut isinya itu harus hemat dan cermat ya. Anggota pramuka itu harus hemat dan cermat, harus selalu disiplin dan dilatih untuk mencintai negara Indonesia dan mengenal bendera dan lambang negara Indonesia. Adik-adik sudah tahu belum lambang negara Indonesia itu apa? Terus benderanya warnanya apa ya? Sudah tahu ya? Nanti kita bahas. Sekarang kita bareng-bareng ya. Tuliskan yang kamu ketahui dari kata-kata berikut. Nomor 1, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu apa adik-adik? Iya, ada yang mengatakan bahasa pemersatu bangsa ya. Karena ada berbagai suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, Madura, misalnya Sunda. Misalnya orang Jawa ketemu orang Madura, kalau sama-sama menggunakan bahasa daerah, mereka nggak nyambung ya, nggak tahu. Misalnya si A itu orang Jawa dan si B orang Madura, dia ketemu di suatu tempat, ngomongnya pakai bahasa daerah masing-masing, mereka nggak akan paham ya. Biar paham, menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kan semuanya pada bisa, orang Jawa bisa bahasa Indonesia, orang Madura juga bisa bahasa Indonesia. Jadi keduanya saling mengerti dan paham apa yang saling dikatakan. Yang nomor 1, bahasa Indonesia itu penjelasannya adalah bahasa negara Indonesia ya, atau bahasa pemersatu bangsa. Yang kedua, Indonesia Raya itu nama lagu kebangsaan Indonesia. Dan yang ketiga, merah putih itu warna bendera negara Indonesia. Sang merah putih ya, sang merah putih, bendera Indonesia. Garuda Pancasila lambang negara Indonesia, dan tunas kelapa itu lambang gerakan pramuka ya. Jadi lambang gerakan pramuka itu bukan daun kelapa, bukan pohon kelapa yang gede, bukan biji kelapa, tetapi tunas kelapa. Kenapa dipilih tunas kelapa? Karena tunas kelapa itu mencerminkan bahwa dia bisa hidup dimanapun. Jadi bisa hidup di suatu tempat, pegunungan bisa, pantai bisa. Kalian lihat di pegunungan ada pohon kelapa, di pinggir pantai juga ada pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu bisa tumbuh di mana saja. Dan kenapa tunas? Karena bisa menjulang tinggi dan semangat untuk berkreasi. Sekarang untuk gambar yang ada di layar itu adalah bendera ya, bendera negara kita, sang merah putih ya, namanya sang merah putih. Jadi diberi sang ya, depannya sang merah putih. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Dapatkah kamu meniru gerakan menghormat bendera? Silahkan adik-adik sekarang berhormat ya. Bapak aba-aba, hormat gerak. Ya, sekarang adik-adik hormat di depan HP-nya masing-masing. Nah, di situ ditahan dulu. Kalau sudah bisa, tegap gerak. Ya, nanti kita hormat lagi di video selanjutnya ini ya. Perhatikan ya adik-adik. Di sini pas saat adik hormat tadi kan posisi tangannya seperti gambar ya. Sekarang adik-adik sekarang hormat. Hormat gerak. Iya. Adik-adik sudah hormat semuanya, yang belum segera hormat. Dan dilihat di tangannya. Di tangan yang hormat itu membentuk siku-siku ya, atau sudut ya. Nanti kita membahas tentang sudut ya. Di situ silahkan tegap gerak. Perhatikan posisi tangan Udin saat menghormat bendera. Di situ ada tangan Udin, silahkan diperhatikan. Cobalah jiplak tepi lurus tangan Udin, lalu tangan Udin kita geser, maka akan diperoleh hasil jiplakan yang disebut sudut.
Tahukah kamu apa arti sudut? Nah, ini Bapak akan menjiplak dulu, akan jadi seperti apa. Ini saya garis ini Bapak ya. Kemudian Bapak garis ke sini lagi. Nah, muncul seperti itu. Bapak geser ke kanan. Seret. Ini juga geser ke kanan. Seret. Nah, membentuk sudut ya. Sudut yang seperti itu dinamakan dengan sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Di sini ada 45 derajat, sekitar 45 derajat ya. Di sini berarti sudut lancip, lincip ya, artinya lincip. Jadi lancip namanya sudut lancip. Perhatikan penjelasan berikut tentang sudut. Gambar di samping disebut sudut. Garis AB dan AC disebut kaki sudut. Titik A disebut titik sudut. Di sini Bapak jelaskan ulang. Untuk garis A dan B itu namanya kaki sudut ya. Yang ini namanya kaki sudut, gambar garis merah ini. Ini namanya kaki sudut. Yang ini namanya, yang dipanah ini ya, kaki sudut. Kemudian yang bawah ini juga kaki sudut. Sedangkan pertemuan antara dua garis ini dinamakan dengan sudut atau titik sudutnya. Di situ ya adik-adik. Jadi adik-adik tentunya sudah paham ya, sudah melihat gambar ini ya, video ini ya. Jadi yang di sini ini namanya adalah titik sudut ya, titik sudut. Yang di sini ini namanya titik sudut ya. Sedangkan yang ini adalah kaki sudut. Ini juga kaki sudut. Jadi titik sudutnya yang depan. Kita lanjut ya adik-adik ya. Di sini. Nah, manakah gambar yang merupakan sudut? Yang gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Ayo kira-kira yang mana yang sudut? Yang seperti kita gambar tadi. Iya, nomor 1, benar sekali. Sedangkan untuk nomor 3 apa namanya? Disebut apa gambar nomor 3? Nomor 3 itu kan potongan dari lingkaran tuh. Itu dinamakan juring. Jadi potongan dari sebuah lingkaran itu dinamakan juring ya. Jadi potongan lingkaran. Kenapa? Bedanya apa? Bedanya di sini ya adik-adik ya. Ini bedanya antara juring dan sudut. Kalau sudut ininya itu kosong ya adik-adik. Bentar ya. Bapak kasih yang ini. Ininya itu kosong, di sini kosong ya, nggak ada garisnya, di sini kosong. Kalau juring itu di sini ada garisnya. Nah, bedanya di situ. Itu kan potongan dari lingkaran. Lingkaran kan semula seperti ini. Kemudian dibagi 4 seperti ini. Kalau yang ini, yang Bapak warna pink ya. Yang warna pink, yang ini kan besarnya itu 90 derajat. Siku-siku ini ya namanya sudut siku-siku itu 90 derajat. Tetapi apabila masih ada gambarnya yang ini gambarnya masih ikut. Ini gambarnya masih ikut. Ininya ini masih seperti ini. Jadi kalau dipotong kan seperti ini. Ini namanya juring, potongan dari lingkaran seperti itu ya. Jadi yang sudut yang seperti gambar nomor 1 ini ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Macam-macam sudut. Macam-macam sudut itu yang pertama ada sudut lancip ya. Sudut lancip besarnya berapa? Kurang dari 90 derajat ya. Ini salah materinya salah ngopi ya. Untuk ini di sini 90 derajat, kurang dari 90 derajat. 90 derajat. Kemudian untuk sudut kedua itu besarnya 90 derajat. Kemudian kalau sudut yang terakhir itu sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi di sini adik-adik lihat ya, untuk di sini kalau ini maaf ya, di sini ini 90 derajat. 90 derajat di sini namanya sudut kalau ini kurang ya, ini kurang 90 derajat, kurang lebih kecil. Nah, itu namanya sudut lancip. Sedangkan kalau 90 derajat itu namanya sudut siku-siku. Kalau lebih itu tandanya seperti ini ya.
lebih dari 90 derajat itu namanya sudut tumpul. Jadi kalau lebih kecil 90 derajat itu namanya lancip, kalau pas 90 derajat namanya siku-siku, kalau lebih besar 90 derajat namanya sudut tumpul. Adik-adik cukup tahu dulu yang seperti ini namanya lancip, yang seperti ini namanya siku-siku, yang seperti ini namanya tumpul ya. Nah, kalau lebih besar, maksudnya lebih besar dari ini, berarti ini namanya tumpul. Berarti kan lebih besar dari 90. Kalau lebih kecil dari ini, berarti segini, ini namanya lancip. Seperti itu ya adik-adik ya. Ini nanti kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Buat adik-adik semuanya silahkan disimak bukunya, dan nanti ada soal dari Bapak dan akan Bapak share di grup WA untuk link pengerjaannya. Nanti diklik saja. Loadingnya agak lama untuk masuk ke pengisian nama, jadi sabar untuk menunggu, mungkin ada 1 menit loading. Silahkan ditunggu dan diisi namanya, kemudian dikerjakan. Nanti tinggal klik-klik saja karena pilihan ganda ya, tinggal diklik, dipilih jawaban yang benar, dan nanti silahkan buat teman-teman yang belum tahu dikasih tahu ya. Ya adik-adik, untuk kesimpulannya di sini, lengkapi kalimat berikut sebelum membuat simpulan. Sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh berapa garis di situ? Ada 2 garis. Posisi kedua garis gimana? Berpotongan. Kalau sejajar Pak, kalau sejajar nggak jadi sudut dong ya. Kalau sejajar itu seperti ini, jejer, nggak jadi sudut kan? Nggak jadi sudut. Tapi kalau berpotongan, misalnya seperti ini, terus dipotong sini, ini kan ini sudut ini ya, ini sudut. Misalnya sini kepotong ini lagi, ini juga sudut ya, seperti itu. Jadi garisnya itu harus berpotongan agar membentuk sudut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada 1 garis, kemudian dipotong dari sini, ini membentuk sudut. Adik-adik sudah paham ya, dan semoga saja adik-adik semuanya menyimak video ini dan nanti bisa mengerjakan soal evaluasi dengan baik dan benar, mendapatkan nilai yang bagus, dan nanti kita akan ranking, kita menentukan juaranya siapa dalam penilaian keempat ya. Nanti ada 4 kali penilaian, nanti Bapak ranking, siapa yang nilainya tertinggi mendapatkan hadiah dari Bapak ya, untuk ranking 1, 2, dan 3-nya. Jadi adik semangat belajar dan semoga sukses. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Salam cerdas luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.